Dan jika itu benar, maka kemungkinan memang kita mengalami situasi di mana ada dominasi secara asadar dari kebudayaan-kebudayaan Jawa, sehingga ketika kita menerjemahkan Indonesia, kita berkecenderungan untuk melihat Indonesia dari kacamata Jawa, sehingga ketika kita mencari representasi keindonesiaan yang beragam suku bangsa ini, kita mengambil keputusan pada identifikasi Nusantara yang sangat khas Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Di alternatif naratif episode kali ini, saya mau berbagi pendapat terkait logo halal yang baru yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dari Kemenag. Logo halal tersebut kemudian menjadi polemik karena bentuknya yang sangat berlainan dengan bentuk logo halal yang dulu dikelola oleh BPOM MUI. Logo kali ini motifnya surjan, kemudian kaligrafi halalnya menyerupai bentuk yang identik dengan pewayangan, kemudian di bagian bawahnya ada tulisan halal Indonesia. Dan polemik atau kontroversi terhadap logo ini dialamatkan pertama tujuannya kok kesannya maksa gitu ya, bikin logo halal yang seolah-olah ingin sangat Nusantara, tapi kemudian kenusantaraannya itu diterjemahkan dengan logo yang kok sepertinya Jawa sentris. Walaupun kemudian dari pihak Kemenag gitu kemudian membantah dengan menunjukkan bahwa sebetulnya gambar tersebut itu menunjukkan kaligrafi halal yang memang kebetulan bentuknya menyerupai wayang, tapi dengan filosofi yang sangat dalam menurut saya ketika saya baca penjelasan dari logo tersebut, yang mana bagi atasnya misalkan mengerucut menunjukkan proses kemanunggalan kita, kemenyatuan kita dengan Sang Ilahi. Kemudian juga ada motif surjan 6 biji yang melambangkan rukun iman. Nah, kenapa kemudian kontroversi atau tuduhan bahwa logo ini sangat Jawa sentris muncul? Karena memang ya secara kasat mata dapat kita sama-sama lihat ada kemiripan atau ada kecenderungan bahwa logo ini relatif identik dengan wayang, yang wayang juga identik dengan Jawa. Dan jika itu benar, maka kemungkinan memang kita mengalami situasi di mana ada dominasi secara asadar dari kebudayaan-kebudayaan Jawa, sehingga ketika kita menerjemahkan Indonesia, kita berkecenderungan untuk melihat Indonesia dari kacamata Jawa, sehingga ketika kita mencari representasi keindonesiaan yang beragam suku bangsa ini, kita mengambil keputusan pada identifikasi Nusantara yang sangat khas Jawa. Nah, ini jika ini benar, jika ini situasinya, maka ini juga menjadi otokritik bagi kita semua untuk kemudian belajar meluaskan cakrawala pandangan kita untuk tidak lagi hanya melihat Indonesia dari sekadar kacamata orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah saya justru malah tidak merasa tertarik untuk mempersoalkan perubahan logo yang baru. Saya justru malah ingin membahas konteks halal secara lebih luas yang sebetulnya juga tidak bersih dari isu gitu. Ada isunya, ada permasalahannya yang mungkin perlu kita diskusikan gitu. Kalau kita memang berkeinginan untuk memastikan, untuk mengupayakan prinsip kehalalan ini dapat diterjemahkan dengan baik. Yang pertama, kita ingat bahwa dalam konteks halal dulu dikelola oleh MUI melalui sertifikasi halalnya, dan tidak ada lembaga lain yang mengeluarkan sertifikasi halal kecuali MUI, yang kemudian diperkuat juga oleh SK dari Kemenag. Dan kita sama-sama tahu bahwa harga untuk sertifikasi halal itu relatif sangat mahal, 2,5 sampai 4 juta, dan itu juga hanya berlaku 2 tahun sehingga perlu diperbarui. Kita bayangkan UMKM yang produknya memang secara fisik, secara lahiriah sudah halal, kemudian mereka harus mengurus juga sertifikasi halal yang tidak mudah dan tidak murah. Sehingga itu kemudian menjadi permasalahan juga gitu, bagaimana masyarakat juga menuntut untuk ya setidaknya harganya dikurangin, atau juga yang kedua menuntut untuk transparansi dana. Karena dana dari sertifikasi halal ini kita sama-sama tahu menjadi bagian dari operasionalnya MUI, tapi kemudian juga menjadi persoalan apakah
dana ini perlu untuk diuji publik, dipublikasikan secara transparan ataukah belum. Ada pihak yang mendorong untuk MUI melakukan publikasi secara transparan, ada juga pihak yang menolak untuk melakukan itu karena merasa bahwa MUI tidak menggunakan dana dari APBN atau APBD untuk operasionalnya. Nah, tapi persoalannya adalah ketika sesuatu tidak bisa diaudit, maka memang akan muncul kecenderungan ada potensi untuk orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu memanfaatkan kekebalan ini untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak selaras dengan cita-cita Islam, dengan cita-cita MUI itu sendiri. Misalkan tahun 2014 saya baca berita di Tempo terkait patgulipat gitu istilahnya kalau Tempo membahasakan terkait unsur kemungkinan korupsi yang dilakukan oleh petinggi MUI untuk proses sertifikasi halal. Nah ini kita sedih sekali, kita sangat tidak setuju dengan hal tersebut dan memang itu menjadi suatu hal yang berpotensi untuk terjadi kalau sesuatu tidak bisa diaudit atau tidak diaudit secara transparan. Tidak dalam rangka menuduh MUI melakukan itu secara struktural gitu, tapi memang mungkin saja ada oknum-oknum yang melakukan itu bisa diketahui maupun tidak diketahui sebagaimana yang dilakukan pemberitaan di Tempo tersebut begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat bahwa perubahan dari logo halal yang dikelola oleh MUI kemudian berpindah ke Kemenag, secara birokrasi Kemenag adalah lembaga yang lebih kredibel dalam konteks pemerintahan pengelolaan society gitu ya, pengelolaan kemasyarakatan. Kemudian juga ternyata harga sertifikasinya lebih murah, bisa jadi karena mungkin operasional Kemenag ini juga ditopang oleh APBN sehingga kemudian sertifikasi halal tidak semahal yang dikelola oleh MUI dan itu adalah angin segar bagi para pelaku usaha yang butuh logo halal. Tinggal kemudian bagaimana kemudian nanti si pengelolaan sertifikasi halal ini apakah bisa transparan ataukah tidak. Untuk Kemenag sih harusnya ada audit dari BPK ya, semoga nanti audit dari ini memastikan atau membantu memastikan upaya transparansi sertifikasi halal ini sehingga jadi maslahah gitu bagi semua pihak, tidak hanya bagi masyarakat, bagi pelaku UMKM, tapi juga bagi pengelola sertifikasi halalnya tersebut. Terus yang ketiga, yang terakhir yang menarik di luar dari konteks permasalahan tadi adalah bahwa halal dalam Islam adalah konsep yang sangat sentral gitu. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk makan dan minum, catatannya itu adalah halalan thayyibah. Sebelum itu thayyib, bagus, bergizi, dan lain sebagainya, mula-mula harus halal dulu. Sehingga kemudian Islam sebagai agama hukum mengatur mulai dari tata cara penyembelihan, kemudian hewan yang boleh dan tidak boleh, kemudian dan seterusnya. Ini menunjukkan betapa ketatnya konsep Islam dalam kehalalan. Tapi kita juga mengerti bahwa belakangan halalness ini atau kehalalan ini menjadi sangat sangat meluas gitu maknanya. Yang dulu dalam pemahaman saya halal hanya dalam konteks makan dan minum, sekarang halal bahkan kosmetik, tiba-tiba minta logo halal, baju juga ada logo halal, hotel juga hotel halal atau hotel syariah. Ini sangat meluas sekali gitu maknanya. Di satu sisi ini baik, menunjukkan bagaimana itikad orang-orang, terutama kelas menengah, untuk hanya mengkonsumsi baik yang ditelan, dimakan maupun yang dipakai gitu untuk halal. Tapi juga di sisi lain juga menjadi presiden adanya pergeseran makna atau adanya korosi makna terhadap halal itu sendiri. Yang karena maknanya jadi meluas, maka kemudian ada muncul komodifikasi halal. Segala-gala harus diuji kehalalannya gitu ya, padahal yang awalnya diperintahkan hanya untuk makan dan minum. Seperti itu. Ini adalah problem yang mungkin muncul dengan sebagai konsekuensi dari perluasan makna yang entah akan meluas sampai sejauh mana lagi. Dan ini saya kira yang perlu kita refleksikan bersama bahwa halal itu penting dalam konteks kita sebagai seorang muslim dan kita menyetujui ada upaya dari pemerintah untuk memastikan bahwa makanan itu halal dan pemastian halal ini juga bukan eksklusif hanya di negara mayoritas muslim, di negara minoritas juga mereka sudah mulai ada kesadaran untuk membina, untuk memastikan kehalalan produk bagi konsumen masyarakat muslim. Tetapi juga kita mesti menyadari bahwa ada jebakan komodifikasi dari perluasan makna halal ini dan bahwa transparansi untuk sertifikasi halal ini perlu kita sama-sama
evaluasi, sama-sama perhatikan sehingga menghasilkan kemaslahatan sebagaimana cita-cita Islam bagi kita semua dengan segala produk hukum yang diamanahkan kepada kita melalui Islam. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.